Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. CS. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Rofi'i. Saya dari kelas manajemen Azure dengan NIM 200301052. Saya mewakili dari kelompok 9 dan juga perkenalkan juga rekan kelompok saya yakni Nur Fitria dan Nur Dima. Di sini saya mau membahas atau mempresentasikan tentang sebuah perangkat komputer yakni Microsoft Office Excel. Dan jangan lama-lama, langsung kita bahas saja. Oke, pembahasan pertama yakni apa itu Microsoft Excel. Microsoft Excel atau juga disebut Microsoft Office Excel adalah sebuah program aplikasi lembar kerja yang dibuat dan didistribusikan oleh Microsoft Corporation yang dapat dijalankan pada Microsoft Windows dan Mac OS. Aplikasi ini merupakan bagian dari Microsoft Office System. Aplikasi ini memiliki fitur kalkulasi dan pembuatan grafik yang dengan menggunakan strategi marketing Microsoft yang agresif. Menjadi Microsoft Excel sebagai salah satu program komputer yang populer digunakan di dalam komputer mikro hingga saat ini. Bahkan saat ini program ini merupakan program spreadsheet paling banyak digunakan oleh banyak pihak. Oke, selanjutnya pengertian dari Microsoft Excel adalah aplikasi mengolah angka yang dapat mengelola data secara otomatis melalui operasi perhitungan dasar, penggunaan rumus dan fungsi yang hasilnya dapat ditampilkan dalam bentuk angka, tabel, ataupun grafik. Jadi Microsoft Excel ini lebih cenderung ke angka, grafik maupun tabel. Oke, ke pembahasan yang pertama, mengenal anatomi Excel. Oke, di sini ada gambar dan juga ada nomor biar lebih jelas dan tidak bingung. Yang pertama ada Office button. Office button yakni tombol yang terdiri dari perintah standar yang seperti membuat dokumen baru, membuka dokumen, menyimpan dokumen, mencetak dokumen, dan lain-lain. Yang kedua, Quick Access Toolbar. Toolbar yang berisi sejumlah perintah Customize Quick Access Toolbar. Yang ketiga ada Customize Quick Access Toolbar, tombol untuk memodifikasi perintah Microsoft Excel pada Quick Access Toolbar. Yang keempat ada Tab, bagian berbentuk tabulasi yang berisi sejumlah perintah sesuai kelompoknya. Yang kelima ada Title Bar, batang judul lembar kerja atau nama file yang terletak di jendela Microsoft Excel bagian atas. Yang keenam mengatur tampilan workbox, tombol-tombol perintah yang berfungsi untuk mengatur tampilan workbox seperti background, preview, page, layout, dan normal. Yang ketujuh ada zoom level, untuk mengatur ukuran tampilan workbook, tombol plus untuk memperbesar dan tombol minus untuk memperkecil bagian workbook. Yang ke-8 ada range, gabungan beberapa sel yang membentuk persegi 4. Keadaan ini biasanya digunakan untuk memblok atau menandai data. 9 ada cell pointer, sel yang ditandai pointer pada suatu alamat sel. 10 ada tab sheet, tab suatu worksheet yang aktif atau terbuka. Selanjutnya yang ke-11 ada insert tab sheet, yaitu untuk menyisipkan worksheet baru. Yang ke-12 ada worksheet, halaman kerja berupa sekumpulan sel, baris, dan kolom berwarna putih yang tampak pada saat Microsoft Excel diaktifkan. Yang 13 ada alamat sel,
Letak atau posisi sel pada bagian kolom dan baris worksheet. Nah, 14 ada grup, bagian dari tab yang berisi tombol-tombol perintah untuk menjalankan aksi tertentu. 15 ada tombol dialog, merupakan tombol dengan simbol panah bawah pada sudut kanan bawah grup yang berfungsi untuk menampilkan kotak dialog serta memodifikasi perintah yang disimpan di dalamnya. Yang ke-16 ada tombol pengatur jendela. Tombol pengatur jendela terdiri dari minimize untuk meminimalkan jendela, maximize untuk memaksimalkan jendela, close untuk menutup jendela. 17 ada tombol help untuk menampilkan tutorial tentang bagaimana menggunakan Microsoft Excel. Yang terakhir ada ini 18 baris penggulung, bagian fasilitas untuk menggulung worksheet secara horizontal dan vertikal. Itu termasuk anatomi dari Excel. Oke, selanjutnya yakni mempersiapkan buku kerja. Dalam mengatur beberapa opsi penerbitan bisa memberi penekanan di bagian tertentu dari buku kerja, seperti ada bagan atau mengeluarkan bagian lain agar tidak ditampilkan dalam browser. Sebagai contoh, memperlihatkan bagian tapi tidak memperlihatkan data yang mendasarnya, atau hanya bisa memperlihatkan lembar kerja tertentu ke orang-orang yang perlu untuk melihatnya. Oke, sekarang ini menyisipkan lembar kerja baru. Yang pertama adalah dengan cari dan pilih tombol New Sheet dekat sudut kanan bawah jendela Excel. Yang kedua, sebuah worksheet kosong baru akan muncul. Jadi worksheet baru akan muncul. Share default, setiap buku kerja baru yang Anda buat di Excel akan berisi satu lembar kerja yang disebut sheet 1. Oke, langsung saja kita praktekkan. Coba ke Excel, kita coba menyisipkan lembar ke ini New Sheet, kita klik satu kali, kayak gitu muncul sheet baru. Sudah, balik ke bahasan lagi. Next, menyalin lembar kerja. Yang pertama, tahapan pertama yakni klik kanan lembar kerja yang akan disalin, lalu pilih move atau copy dari menu worksheet. Di sini ada klik kanan lalu ke move or copy, nanti kita praktekkan. Yang kedua, kotak dialog move atau copy akan muncul. Nah, ini tadi. Lalu klik move or copy. Setelah itu muncul kotak seperti ini, centang create a copy, lalu klik OK. Worksheet akan disalin. Ini akan memiliki judul yang sama dengan lembar kerja aslinya, disertai nomor versi. Dalam contoh ini kita menyalin worksheet November, sehingga lembar kerja baru bernama November 2 sebagai konten lagi worksheet November juga telah disalin ke lembar kerja baru. Oke. Next, pembahasan sekarang yakni mengubah nama lembar kerja. Yakni yang pertama, klik kanan worksheet Anda yang ingin diubah namanya, kemudian pilih rename dari menu worksheet. Jadi worksheet, klik kanan, lalu pilih rename. Ketik nama yang diinginkan untuk worksheet, klik dimanapun di luar tab worksheet atau tekan enter pada keyboard Anda worksheet nanti. Jadi kita coba
buka aplikasi ke Microsoft Excel, kita klik kanan, lalu rename, kita ganti nama, jadi contoh nama hari Senin, oke. Lalu klik terserah kalian, sudah ganti. Oke, kembali ke bahasan, sudah ke bahasan, oke. Next, lalu mengubah warna lembar kerja. Untuk mengubah warna lembar kerja, yakni yang pertama yang masih tetap di worksheet ke bawah ya. Yang pertama yakni klik kanan lembar kerja yang diinginkan dan arahkan mouse di atas tab color, menu color akan muncul. Yang kedua, pilih warna yang diinginkan. Yang ketiga, warna lembar kerja akan berubah seperti ini. Kita coba, oke. Langsung kita coba untuk merubah warna yang Senin ini. Kita klik kanan, lalu tab color, lalu pilih warna sesuai yang diinginkan. Sini saya pilih yang warna merah, klik OK, masuk Senin. Next, kembali ke bahasan. Oke. Lalu kelompok lembar kerja. Untuk membuat kelompok lembar kerja, yang pertama yakni pilih worksheet pertama yang ingin Anda sertakan dalam kelompok worksheet. Yang kedua, tekan dan tahan tombol Ctrl pada keyboard Anda. Pilih worksheet berikutnya yang Anda inginkan dalam kelompok. Yang ketiga, lanjutkan dengan memilih lembar kerja sampai semua lembar kerja yang ingin Anda kelompokkan, kemudian lepaskan tombol Ctrl lembar kerja sekarang dikelompokkan. Oke. Langsung next. Mengatur tayangan workbook. Pengertian workbook. Workbook adalah buku kerja tempat melakukan manajemen data yang dapat menyimpan lebih dari satu worksheet. Pada Microsoft Excel, istilah worksheet adalah lembar kerja elektronik di mana tempat data-data tersimpan. Worksheet terdiri dari sel yang diidentifikasi dalam baris dan kolom. Pada Microsoft Excel, fungsi workbook berkaitan dengan seluruh perintah yang ada pada Microsoft Excel. Tampilan awal workbook hanya terdiri dari satu worksheet. Pengguna dapat menambahnya dengan mudah apabila diperlukan. Setiap sel dapat membuat data baik berupa string atau tulisan, angka, atau formula Excel. Oke, selanjutnya ada fungsi workbook pada Excel dan bagian-bagiannya. Oke, di sini ada 15 ya. Ada 15 workbook dan saya jelaskan fungsi dan bagiannya. Untuk yang pertama ada title bar yang di sini. Title bar yakni fungsinya menampilkan nama workbook yang sedang aktif atau dibuka secara default. Nama workbook pada Microsoft Excel adalah book 1. Untuk yang kedua, quick access toolbar di sini. Oke, berfungsi untuk menampilkan perintah yang sering digunakan pada Microsoft Excel. Anda dapat mengurangi atau menambah perintah yang ditampilkan pada quick access toolbar. Yang ketiga ada kontrol jendela di atas kanan ini, yaitu berfungsi untuk mengatur tampilan jendela Microsoft Excel, yaitu seperti maximize, minimize, dan menutup jendela Microsoft Excel. Yang keempat ada menu bar ini ya, yang besar ini. Ada paste, ada font, ada ukuran size. Menu bar merupakan kumpulan perintah-perintah pada Microsoft Excel. Setiap menu bar terdiri dari ribbon. Ribbon adalah tempat perintah atau grup perintah yang sebagian besar dilengkapi dengan icon perintah atau comment button. Masing-masing comment button mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Yang kelima yakni ada name box atau kotak nama. Name box ini berfungsi untuk menampilkan indeks atau nama sel yang sedang aktif. Oke, selanjutnya yang nomor 6 yakni ada formula bar. Formula bar itu yang di sini ya. Formula bar yakni berfungsi untuk memberikan formula pada sel yang sedang aktif.
Anda juga dapat mendefinisikan nilai numerik maupun teks pada formula bar. Yang ketujuh ada kolom atau kolom. Ini ya, kolom ini, indeks kolom atau kolom. Yang berfungsi untuk menampilkan nama kolom yang diidentifikasi dengan huruf A, X, F, D. Anda dapat menggunakan ctrl plus lalu arah kanan ini untuk menuju kolom terakhir Microsoft Excel. Yang kedelapan ada row atau baris atau disebut indeks yang berfungsi untuk menampilkan indeks baris pada Microsoft Excel yang diidentifikasi dengan angka 1 min 104856. Anda dapat menggunakan ctrl plus tanda bawah ini untuk menuju baris terakhir Microsoft Excel. Yang ke-9 ada sel aktif. Di sini sel aktif. Sel yang aktif berarti sel yang diarahkan pada pointer komputer dan indeks sel akan ditampilkan pada name box. Yang ke-10 ada tab worksheet. Tab worksheet ini tempat tab worksheet. Tab worksheet berfungsi untuk menambah atau mengurangi worksheet serta memilih worksheet yang akan digunakan pada lembar kerja. Oke, selanjutnya yang ke-11 lembar kerja Excel atau lembar kerja yang aktif adalah semua sel yang ditampilkan pada box. Ke-12 ada horizontal scroll bar berfungsi untuk menggeser lembar kerja ke kanan atau ke kiri. Yang ke-13 ada vertical scroll bar, yakni berfungsi untuk menggeser lembar kerja ke atas atau ke bawah. Yang ke-14 di sini ada page view. Page view yakni tempat untuk berfungsi untuk mengubah tampilan lembar kerja dan memperkecil atau memperbesar tampilan lembar kerja. Di sini nanti bisa digeser seperti yang 50%, min 50%, ya gitulah. Lalu yang terakhir ada status bar. Status bar ini berfungsi untuk menampilkan keterangan terkait proses yang terjadi serta rekomendasi perintah yang akan dilakukan pengguna. Tadi itu fungsi workbook pada Excel dan bagi-bagiannya. Oke. Next, selanjutnya yakni tentang macam data pada Excel. Dalam menginput data Microsoft Excel, kita dapat memasukkan berbagai tipe data, tidak sekedar teks atau angka saja. Microsoft Excel mampu mengenal tipe data lebih spesifik seperti tanggal, mata uang, waktu, dan lainnya. Ada 6 tipe yang bisa dimasukkan dan dikenali Microsoft Excel. Yang pertama, karakter atau teks. Karakter atau teks merupakan jenis tipe data yang biasa juga disebut label atau string. Tipe data yang satu ini dapat berupa huruf, teks, angka, dan semua karakter yang ada di keyboard. Ciri-ciri utamanya adalah string tidak dapat digunakan untuk perhitungan aritmatika. Secara default, tipe data teks akan diformat rata kiri dalam Excel. Oke, selanjutnya ada date atau tanggal. Tipe date digunakan untuk menyimpan tanggal, namun ada materi ini kita juga memasukkan waktu pada jenis data ini.
Ada dua macam date, yaitu short date atau pendek dan long date atau panjang. Short date hanya menampilkan tanggal, bulan, atau tahun. Sedangkan long date akan menampilkan hari, tanggal, bulan, dan tahun. Selanjutnya ada currency atau disebut mata uang. Currency digunakan untuk menginputkan nilai uang pada kursus tertentu. Di Indonesia tentunya kita menggunakan mata uang rupiah. Untuk menuliskannya di Excel, kita hanya perlu mengetikkan Rp di depan angka. Yang pastinya huruf R kapital dan P kecil. Oke, selanjutnya yang keempat ada boolean. Tipe data boolean merupakan data yang digunakan untuk nilai logika yang menunjukkan true, benar, atau false, salah. Untuk memasukkan kita hanya perlu mengetik true lalu tekan enter, atau ketik false lalu tekan enter. Penggunaannya akan dibahas nanti. Oke, selanjutnya yang terakhir, yang kelima ada N garis miring A. Data tipe ini adalah data kosong atau blank yang menunjukkan nilai nol. Terkadang kita membutuhkan nilai nol atau bukan nol. Untuk keperluan fungsi logika, pada hasil yang tidak ada isinya akan dinilai nol. Yang terakhir ada formula. Tipe data formula merupakan data yang menggunakan fungsi atau rumus. Data ini merupakan pengolahan dari sel lain. Untuk menuliskan formula perlu diawali dengan tanda sama dengan. Secara lengkapnya nanti oke. Next, mengatur bentuk tampilan data pada Microsoft Excel. Yang pertama yakni menggeser zoom kontrol ke arah kiri untuk memperkecil tampilan lembar kerja, atau arah kanan untuk memperbesar tampilan yang terletak di pojok kanan bawah dari lembar kerja. Jadi fungsi menggeser zoom kontrol ini nanti jika ke kiri untuk memperkecil tampilan, kalau ke kanan untuk memperbesar tampilan. Oke. Yang kedua yakni klik presentasi dari nilai yang ditampilkan, sehingga Anda tampilkan akan tampil zoom control dan Anda dapat memilihnya. Oke, Anda muncul seperti ini. Yang ketiga, selain itu dapat mengatur tampilan dengan memilih dalam bentuk normal yang ditampilkan secara default, tampilan secara page layout yang juga menampilkan margin di Excel, serta pengaturan header dan footer, dan page break review yang juga menampilkan lembar kerja per halaman. Di berikut ini tampilan dari tampilan normal. Ini ada tampilan page layout dan juga tampilan page break review. Oke, selanjutnya yakni membuat tabel Microsoft Excel. Oke, untuk membuat tabel Microsoft Excel, yang pertama adalah pilih data tabel, klik sel kiri atas kelompok data yang ingin Anda masukkan ke dalam tabel, lalu tahan tombol ke atas ini shift sambil mengeklik sel kanan bawah kelompok data. Yang kedua, klik tabel
pilihan ini ada di bagian tables. Pada footbar, langkah ini akan memunculkan jendela baru. Yang ketiga ada klik OK, letaknya ada di bawah jendela baru yang muncul. Langkah ini akan menciptakan tabel. Oke. Jika kelompok data memiliki sel di bagian atas yang berisi nama kolom. Oh, sorry. Next. Cara-cara menghapus di Microsoft Excel. Cara menghapus worksheet Microsoft Excel, yakni klik kanan pada worksheet yang akan dihapus. Misalkan sheet 1, pilih item delete. Kayak seperti ini. Oke. Kita praktekkan saja. Ini ya, sheet, klik kanan, lalu delete, sudah hilang. Oke. Kembali lagi. Yang selanjutnya ada cara menghapus tabel di Microsoft Excel. Ini caranya dengan klik pojok kiri atas atau tekan tombol kombinasi CTRL plus A pada keyboard komputer. Oke, lalu jika sudah terseleksi semuanya, selanjutnya masuk ke tab Home, lalu pilih Clear, icon penghapus. Pada bagian tersebut, pilih Clear Contents. Oke, sudah. Lanjut. Menghapus format tabel di Excel. Untuk menghapus format tabel di Excel, yang pertama, silahkan blok seluruh tabel tersebut dengan cara menyeleksinya menggunakan mouse pointer atau tekan CTRL plus A pada keyboard komputer. Oke, yang kedua, jika sudah masuk saja ke tab Home untuk menjalankan perintah penghapusan tabel dengan memilih drop down menu clear hapus, silahkan kamu pilih pada bagian clear format untuk menghilangkan semua garis yang ada pada tabel. Hasilnya dapat melihatnya pada gambar berikut bahwa tampilan format tabel benar-benar sudah terputus seluruhnya, hanya menyisakan tulisan atau teks isi tabel tersebut. Oke, next ada rumus dan fungsi. Oke, rumus dan fungsi dari Microsoft Excel ini cenderung ke rumus dasar ya. Yang pertama ada sum. Rumus sum yakni buatlah tabel penjumlahan dan masukkan rumus sum berikut ini. Misal sum DE.2E2. Jika sudah dimasukkan rumus sum tersebut, kemudian tekan enter dan akan mengetahui jumlahnya. Oke, kita coba guys. E2. Oke, kita coba contoh 60, yang ini 50, yang ini contoh, ini ada contoh ya, terserah sih 50, yang ini 70. Oke, lalu untuk membuat rumus sum yakni dengan klik sama dengan lalu ketik sum. Nah, nanti muncul begini.
sum. Nah, buka kurung D 2.2 E2 tutup kurung. Nah, klik enter, lalu muncullah jumlah dari 60 sama 50. Jadi ini adalah fungsi rumus dari sum. Oke, lanjut ke pembahasan, yakni ada average. Rumus average ini terdapat fungsi yang utama adalah untuk mencari nilai rata-rata suatu variabel. Nah, ini contoh ini ya. Contoh, saya kasih contoh lagi. Kembali ke Excel, kita hapus saja dulu ini. Sorry. Oke, kita menggunakan rumus average. Kita menggunakan rumus average ya. Kita klik sama dengan, lalu ketik average. Nah, ini kita klik average buka kurung D2.2 F2 tutup kurung, lalu klik enter. Duh, sorry. Oh, oke, jadi yang kedua kita menggunakan rumus average. Rumus average ini terdapat fungsi yang utama adalah untuk mencari nilai rata-rata suatu variabel. Oke, kita praktekkan menggunakan rumus average. Kita menggunakan rumus average ya, untuk menemukan nilai rata-rata. Oke, cara ketiga ini ya, kita klik sama dengan average. Kita klik ini 2 kali, lalu D2.2 F2 tutup kurung, lalu enter. Nah, ini adalah nilai rata-rata dari 3 angka ini. Oke, ini menggunakan rumus average. Ini hanya sebagai contoh ya. Oke, kita kembali ke pembahasan. Next, yakni untuk menggunakan rumus min dan max. Oke, contohnya kasih contoh, ini 10, ini 2, ini 5. Oke, untuk menggunakan rumus min dan max, itu min untuk mengetahui jumlah yang terkecil, dan untuk yang rumus max untuk menemukan angka yang besar, max. Oke, lalu kita klik
sama dengan max, enter. Oh sorry, klik max, oh sorry, klik, nah enter. Oke. Oke, untuk rumus yang ketiga yakni min dan rumus max. Oke, langsung saja ke Word. Rumus min yakni menemukan jumlah angka yang terendah, dan untuk yang max untuk menemukan jumlah angka yang terbesar. Oke, kita contohkan. Ini contoh ya. Nah, contoh 5 2. Oke, kita klik sama dengan, kita min dulu ya, minimal kita cari min yang paling kecil dari angka tersebut. Min, klik min 2 kali, kita blok semua. Oke, kita enter. Jadi hasil dari min menggunakan rumus min adalah 2. Berarti hasil angka yang terkecil adalah 2. Oke, sekarang yang max ya. Kita tulis sama rumus, kita menggunakan rumus max. Kita tulis sama dengan tulis max, lalu kita blok sini. Oke, lalu enter. Oke, jadi angka yang terbesar yakni di angka 60. Oke, kita sudah membahas rumus dan fungsi Microsoft Excel. Itu hanya rumus dasar untuk kita belajar bareng. Selanjutnya ada mengelola sebuah data. Next, memasukkan data dengan fill handle. Oke. Autofill adalah fitur pada aplikasi Excel untuk mengisi data pada sel berdasarkan pola tertentu dari data pada sel lain. Fitur ini umumnya sering digunakan oleh para pengguna Excel, misalnya untuk membuat penomoran yang berurutan. Supaya lebih jelas, berikut ini contoh ada cara menggunakan autofill. Yang pertama, pada gambar berikut yang nomor 1, sel A2 hingga A3 telah berisi data berupa nomor 1 sampai 3. Jika hendak melanjutkan penomoran tersebut ke sel bawah berikutnya, maka Anda tinggal menyorot sel A2 hingga A3. Kemudian dalam kondisi sel masih tersorot, dekatkan mouse ke sudut kanan bawah hingga pointer mouse berubah menjadi fill handle. Oke, yang kedua, berikutnya klik dan tahan lalu drag ke arah bawah hingga melewati beberapa sel sesuai kebutuhan dan lepaskan tombol mouse. Dalam gambar di bawah ini saya drag mouse sampai angka 10. Oke, untuk yang ketiga, setelah mouse dilepaskan hasilnya dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Yang ketiga ini. Next, selanjutnya yakni ada menyalin data pada Excel. Menyalin data pada Excel.
memindahkan atau menyalin sel, baris, dan kolom. Yang pertama, pilih sel, baris, kolom, pindahkan atau salin. Yang kedua, lakukan salah satu hal berikut ini. Untuk memindahkan baris atau kolom, titik beranda dalam grup clipboard atau klik potong. Seperti yang Anda gambar di sini atau ini. Lalu klik kanan baris atau kolom di bawah atau diisi kanan lokasi pemindahan atau penyalinan yang diinginkan. Lalu lakukan salah satu hal berikut ini. Ketika memindahkan baris atau kolom, klik sisipkan sel yang dipotong. Ketika menyalin baris atau kolom, klik sisipkan sel yang disalin. Oke, selanjutnya alamat sel. Sel di Excel adalah irisan atau intersection dari suatu baris yang direpresentasikan dalam angka dan kolom dalam huruf yang kemudian diidentifikasi dengan nama sel atau alamat sel. Misalkan irisan dari baris 3 dengan kolom B akan membentuk sel dengan alamat sel B3. Alamat sel pada Excel dapat dilihat pada name box. Oke. Nah, di sini ada ilustrasi dari sel B3 dan cara memasukkan data. Oke. Alamat sel. Dan next. Berikut langkah memasukkan data pada sel Excel. Yang pertama, pilih sel dengan mouse atau keyboard menggunakan tab untuk berpindah kolom. Lalu enter berpindah baris dan tombol arah. Yang kedua, masukkan data langsung pada workbook atau melalui formula bar. Yang ketiga, tekan Ctrl plus enter untuk menyimpan isi data atau tombol tab enter atau arah untuk menyimpan dan berpindah sel. Jadi di sini ada contoh gambarnya. Oke, kita next. Yakni fungsi dan operator logika. Fungsi if digunakan untuk memberikan ketentuan dari membandingkan dua kriteria. Rumus if, buka kurung, ekspresi logika, perintah. Cara menggunakan fungsi atau rumus sebagai contoh data berikut. Selanjutnya ada mengelola data spesifik. Mengelola data spesifik. Oke. Mengelola data spesifik. Selanjutnya ada conditional formatting. Dengan analisis data merupakan satu tahap yang sering dianggap paling sulit dalam proses pengambilan keputusan bisnis. Ketika membaca laporan untuk tabel, banyak yang cepat bingung ketika mencari informasi tentang distribusi karyawan berdasarkan umur dibandingkan dengan produktivitas karyawan. Siapa pelamar yang lolos seperti administrasi, tunjangan terendah dan tertinggi tiap bulan, dan lain-lain sebagainya. Oke, dan ini ada contoh data pengolah data conditional formatting in Excel. Contohnya seperti ini. Seperti ini. Next. Ada memilih bentuk tabel. Memilih sel dan rentang dalam tabel seperti memilih dalam lembar kerja, tapi memilih baris dan kolom tabel berbeda dengan memilih baris dan kolom lembar kerja. Oke. Baris tabel, klik batas kiri baris tabel, panah pilihan berikut muncul untuk menunjukkan bahwa mengklik memilih baris. Mengklik sel pertama dalam baris tabel, lalu tekan Ctrl plus Shift plus panah kanan. Oke.
Next. Sekian dari saya, mohon maaf kurang lebihnya bila mana ada kesalahan dalam pengucapan kata maupun apapun itu, mohon dimaafkan dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.